Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-qa'il bil muhkam tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Amma ba'du, para alim, para ulama yang senantiasa kita ikuti nasihat terahnya Bapak Kiai Haji Suronoto, pengurus KBIH, Bapak Ustaz Musyafa' Ahmad, Musyafa' Ahmad ya? Ahmad Musyafa' Ahmad. Musyafa' Ahmad. Haji Son, sanes Son Haji. Iya. Mbah saya namanya Sun Haji. Haji Sun. Sun Haji. Mbah saya Sun Haji namanya. Iya. Ada Haji Sirudin, Pak Ketua Suku, Pak Haji Ali Nurdin, seluruh jamaah yang berbahagia, para Ustaz, para alim, baca. Pertama kita bersyukur saya diajak oleh Pak Haji Sunarto. Pak Haji Sunarto mendapat undangan malam ini. Kebetulan kami tadi mengikuti tahlilan hari ke-7 wafatnya Bapak almarhum Haji Wahrudin yang haji tahun 2023 bersama saya kemarin. Satu kamar dengan saya, istrinya bersatu kamar dengan istri saya. Jadi kami berdekatan kamarnya. Malam ini alhamdulillah saya melihat kompak sekali. Ini karu-karam semua. Anggota rombongan satu. Subhanallah. Subhanallah ya, ini luar biasa. Saya mengikuti dari awal tadi. Kekompakan memang harus kita jaga dari awal. Al-ittihad asasun najah. Persatuan itu kunci sukses. Kita pun lahir karena ada persatuan antara ayah dan bunda kita. Termasuk haji ini. Kami selaku pengurus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk ini semua. Persiapan yang baik itu setengah daripada kesuksesan. Jadi kalau Bapak saudara sekalian ini bersiap dengan persiapan yang baik, insya Allah kesananya nanti akan lebih lancar mudah. Amin ya rabbal. Apalagi saat ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun Saudi Arabia itu jauh lebih bagus, lebih sempurna lah, dalam petik sempurnanya daripada yang dulu tahun 2007, Pak Haji Narto tahun 2011, saya pertama 2002, Pak Haji Ali tahun 2007 sama Haji Fadilah. Itu kalau Fadilah 2008. 2008. Iya. 2007. 2007 itu 2007 itu berarti dengan siapa ya? Pak Yanto yang iya. Haji Ada Yanto Haji, yang berarti orang tua Haji Akram. Iya, Haji Akram. Iya. 2007. Mustafa. Saya belum mengurus tuh ya. Iya, belum. Saya belum mengurus ya. Waktu itu masih Jadi Pak Kiai Muslim waktu itu almarhum Allahyarham. Tahun 2007, 2011, awal 2002 saya berangkat dulu. Dibandingkan sekarang, tadi mungkin bisa Pak Haji Syaudin bisa ceritakan bagaimana. Tadi diceritakan kalau Anda batal tawaf, Anda keluar, ya keluarnya nggak seperti yang tadi Anda masuk, pasti ke tempat lain, muter lagi jauh lagi. Jadi sekarang itu persiapan harus matang. Mau tawaf itu cek dulu, kalau ngecek
Ibu bapak sudah siap untuk tawaf, untuk waktu lama tidak buang air besar maupun kecil. Sudah semua? Oke. Mohon pada Allah agar diberikan kesempurnaan tawaf dan sa'i. Jangan lupa doa. Jadi mohon kepada Allah kesempurnaan untuk tawaf dan sa'i. Jadi antaranya itu untuk tidak pipis di tengah perjalanan kayak gitu. Jadi alhamdulillah tadi dengan baik disampaikan oleh Pak Haji Ali Nurdin. Kemudian berkaitan dengan kesiapan-kesiapan lain, memang ada 4 hal yang perlu kita siapkan dalam perjalanan haji. Pertama, persiapan keimanan. Di sini wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini penting dan ini manasiknya setiap saat. Termasuk macam ini tidak tahu di dalam dengar nggak ada bahasa mereka. Ketakwaan Ibu, ketakwaan itu ya proses selama ini Bapak menyantuni anak yatim, Bapak Ibu perhatian kepada fuqara masakin. Ini proses yang harus kita lakukan. Jangan mau haji mikirnya selalu oleh-oleh beli emas, nanti pulang haji biar motornya baru, gimana caranya? Jangan. Persiapkan ketakwaan Anda dengan tahajud yang baik, sholat yang lebih baik, duhanya, qabliyah ba'diyahnya. Jangan sampai pulang dari haji tidak ada perubahan. Karena apa? Persiapannya biasa-biasa aja. Bahkan ada yang mengatakan dalam hatinya itu, haji mah biasa aja, ngapain harus persiapan bla 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 bla, gak usah. Ini penyakit. Sebelum haji dibilang, mau haji nih, rajin semangat, jalan sehatnya, rajin semangat ke musolanya, dibilang-bilang begitu tidak apa-apa. Sholatnya diperhatikan, di rumah ngajinya diperhatikan. Di sana nanti Bapak Ibu kalau bisa hadir di tanah suci, di Masjid Nabawi, baca Quran, bahkan tahu artinya, bisa menangis menikmati itu semua. Jangan sampai nanti pergi haji di sana hanya bengong-bengong aja, longa-longo, sungkanan, nggak tahu harus ngapain gitu. Maka kalau bisa nanti saya usulkan kepada ketua suku, saya juga buat kemarin itu ada daftar. Ada daftar itu, daftar apa? Ini tahajudnya. Nah hari ini misalnya, hari pertama di Madinah, tahajud, duha. Kalau melakukan contreng. Kalau enggak ya silang gitu. Baca Quran sampai surat apa gitu. Masing-masing punya. Jadi sampai detail, misalnya si fulan umrah, niat, oke, tadi niat sudah. Kemudian tawafnya, tawafnya 7 putaran. Sa'inya, karena dulu waktu saya berangkat, ada yang baru 3 kali sa'i dari Safa Marwah, kemudian ke Safa lagi, Marwah. Di Marwah ini tinggal bertiga. Temennya mana ini? Memang waktu itu mutawaf kita enggak profesional banget. Iya. Ya jalan aja gitu, nggak melihat pikirin teman-temannya enggak. Akhirnya sebagian ikut saya jamaah, sebagian ikut yang lain. Ikut mutawaf itu hanya beberapa orang saja, yang banyak ikut saya. Nah 3 orang yang nggak ikut sana sini, yang terpencar itu dengan persepsi mereka masing-masing jalan. Akhirnya mereka balik ke hotel. Ketemu di hotel, saya tanya, sudah 7 putaran tadi Pak? Baru 3, terus kurang dong. Sudah pakai sarung, pakai kaos. Nggak ada temennya, kajian nggak ada.
Akhirnya ya itu konsekuensinya tadi ada kena dam dan sebagainya. Iya. Dan itu terjadi. Maka Kementerian Agama itu menekankan adanya kemandirian dalam berhaji. Haji mandiri namanya. Haji mandiri itu apa? Dia bisa sendiri tanpa harus bergantung kepada siapapun. Karena apa? Dia punya ketakwaan yang hebat. Allah yang mengatur semuanya itu. Gitu. Mau ke masjid, saya cari dulu. Saya cari Pak Ali, Pak Haji Ali, Pak Haji Ali. Akhirnya nggak ketemu Pak Haji Ali, udah zikir di sana. Ternyata, gitu kan. Akhirnya dia ke masjidnya terlambat. Jadi harus mandiri. Kerjasama yang baik. Sekarang nggak ada masalah, insya Allah kita ada handphone bisa kita program dari sini, dari Indonesia, komunikasi. Janjian sama istri di pintu nomor 328. 328 itu ada dua tulisan sini 328, sebelah sini 328. Janji harus tepat, sebelah sini atau sana. Nah, gara-gara seperti itu marah terjadi. Gara-gara apa? Marah terjadi karena emosinya tidak terkendali. Kenapa emosi? Ketakwaannya. Kuncinya ketakwaan. Kuncinya itu kesiapan hati, ketakwaan yang pertama. Ini panjang bahasanya. Jadi dari pertama saya sarankan untuk sholat Anda, sholat kita ini kita perbaiki. Bacaan Quran, zikir-zikir kita. Kedua adalah masalah ilmu. Ilmu tentang haji. Ilmu tentang sholat qabliyah, ba'diyah, sholat jenazah, sholat gaib. Di sana itu di Masjid Nabawi dan Madinah dan di Makkah bukan sholat gaib, sholat jenazah. Sholat jenazah, ya, ada jenazahnya. Sallu ala mayyit, berarti satu mayit. Sallu ala mayyitillah, sallu ala mayyit, satu. Sallu ala amwat berarti mayit-mayit. Sallu ala amwat wal tifal, berarti ada mayit-mayit dan tifal. Sallu ala mar'ah, berarti satu wanita jenazah. Ya, para bapak ibu sekalian, ilmu ini penting. Jangan sampai nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Ali tadi, cara kita ketika ternyata ada baru tawaf 3 kali putaran atau 4 kali putaran, ternyata batal bukan buang air tapi buang angin. Karena perjalanan dari Madinah ke Mekah AC, meskipun sudah buang air, sudah buang ini, anginnya masih ngendong di sana. Pas tawaf keempat, anginnya keluar. Iya. Wudunya di mana? Buang angin ya. Wudunya gimana? Nah, pemerintah Saudi sudah memberikan solusi. Di bawah tangga itu ada tempat wudu untuk pria. Di dalam sebelah sana juga ada tempat wudu untuk wanita. Buat wudu ada kerannya begitu. Jadi nggak wudu di air minum Zam-Zam, tidak. Jadi ada tempat wudu khusus di bawah tangga. Itu ada tempat wudu khusus untuk pria, sebelah sana untuk wanita. Itu harus ketahui. Mungkin karu-karom sebelum itu bisa namanya ormet, orientasi medan gitu ya. Tahu mana tempat wudunya. Nggak harus keluar. Ya. Dulu solusinya adalah memang pakai air ini, air apa? Air Zam-Zam. Ini kalau kita jauh, kita sudah di dalam masjid, sulit tidak bisa keluar. Satu air ini bisa untuk wudhu. Satu air ini, segelas ini bisa untuk wudhu dan lebihnya diminum. Caranya, biasanya kalau saya i'tikaf di Masjid Haram atau Masjid Nabawi sudah dalam itu agak jauh. Kalau kita karena nunggu lama untuk sholat, padahal sudah di tempat yang nyaman di Masjid Nabawi, maka kalau batal buang angin, langsung aja sorban itu saya taruh di depan saya, kemudian air ini Zam-Zam atau botol saya tuangkan di tangan ke muka sekali saja, ya.
sekali saja, tahu gitu, nanti basah semuanya. Kemudian kedua, saya tuang di kanan kiri, tangan kiri. Ya. Lalu dilakukan gini. Pokoknya dibasahkan lah, dibasahkan. Bukan di apa, bukan di kayak tayamum, tidak. Ya, basahkan. Setelah itu air diambil, dituang di tangan kanan. Gini. Set. Dibasahkan sini. Basahkan. Kemudian kepala sekalian aja tuang, tes sudah. Terakhirnya kaki saya biasanya kucurkan karena di bawahnya sorban kita harus bersih sampai kena semuanya. Karena ada sorban jadi nggak kena ke karpet, ya kena sorban. Kanan sudah, kiri sudah. Biasanya tersisa sepertiganya, nah saya bilang, insya Allah sudah kena semua. Ayat Qurannya kan jelas. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi wajah, tangan, kepala, kaki, udah. Gimana kumur-kumur? Enggak usah kumur-kumur. Sunnah. Nggak asal telinga, nggak apa-apa, sunnah. Gitu. Kok nggak 3 kali sunnah. Ya. Jadi kalau nanti ini pun trik namanya, gimana cara mengantisipasi kita sudah ada di saf kedua di depan Ka'bah mau sholat, kok buang angin gitu ya. Nggak usah Anda jalan keluar jauh nyari-nyari, nggak usah, langsung aja situ. Maka selalulah adakan di dalam tas Anda air di botol itu. Fungsinya apa? Untuk itu diantaranya. Selain untuk minum zam-zam, untuk wudhu kalau kita posisi. Nah ini ilmu. Karena kita ada ilmunya, nggak mamang. Orang kenapa mamang? Waduh, saya tadi cuma nggak tahu nanti ada. Karena dia tidak ada ilmunya sehingga dia merasa nggak sempurna sholat saya. Tidak. Sempurna ada wudhu Anda. Gitu. Wah tadi saya sholat gimana ini sentuhan sama cewek, karena ada ilmunya kita mantap aja. Ana malmus lastul lamis. Al malmus yang disentuh, yang misalnya ini cewek, ada orang yang tuh gini, dia nggak batal, saya yang batal. Al-lamis batal, al-lamis wala al-malmus. Yang menyentuh batal, dia itu nggak batal. Kalau memang dasarnya sentuhan itu batal. Tapi kemudian kalau kita misalnya bermadhab seperti yang dilakukan oleh teman yang lain, tidak apa, karena darurat tidak masalah. Kalau kita yakin itu, insya Allah ini ilmu. Aku tawafnya nggak sah kayaknya. Kenapa? Nggak doa. Tadi nggak Bismillah Allahu Akbar. Nggak begini. Wah ini nggak sah ini. Sah nggak kita tawaf tanpa Bismillah Allahu Akbar? Sah nggak? Sah. Jadi jangan sampai nanti ada jamaah nanya, aku tadi tawaf lupa nggak Bismillah Allahu Akbar. Dia mani, dia jalan Akbar. Nggak sah dong tawaf saya. Tidak sah. Rasulullah di dalam masalah haji itu banyak memberikan kemudahan. Jangan al-ghulu, la tu'assir, ya, la tu'assir, yassir wa la tu'assir. Permudahlah, jangan kau persulit. Nah ini pakai ilmu. Jadi ilmu yang kedua. Yang ketiga adalah kesehatan. Tadi sampaikan oleh Pak Haji Ali bahwa bapak-bapak itu 3 kali tawaf di latihan aja gitu ya, karena asam uratnya sudah menyeluruh ke tubuh ini ya. Baru ke jempol kaki aja apalagi semuanya gitu ya. Nah kesehatannya ini penting. Maka pertama yang perlu saya sampaikan adalah pola makan atau pola hidup secara umum ini perhatikan. Ini bukan hanya waktu mau haji,
sepanjang masa, sepanjang waktu ajaran Islam itu memberikan pesan Rasulullah, jangan Anda makan sebelum Anda lapar. Kalau makan tidak sampai kenyang banget, sudah berhenti. Kalau kita enggak, kita meskipun enggak lapar, makan aja gitu ya. Kenyang banget, belum selesai, belum apa istilahnya tuh, gas terus, jangan kasih kendor. Padahal Rasulullah mengajarkan sebelum makan Anda minum gula, garam dimakan sedikit. Nah, kesehatan ini penting. Antum atau kita ke sana, ada jamaah saya bawa jamaah umroh sampai di Mekah itu. Bukannya ke Masjidil Haram, sampai hotel langsung saya bawa ke rumah sakit. Kemudian pulang dari rumah sakit saya paksa pulang paksa langsung ke bandara. Jadi nggak sempat lihat Masjidil Haram, apalagi Ka'bah. Gitu. Untungnya dia sudah haji. Umrah dia hanya datang ke Makkah, masuk ke rumah sakit, kemudian pulang. Jadi kesehatan tolong ibu bapak perhatikan. Dari sekarang makanan juga diperhatikan. Kalau ini tidak oke dengan tubuh saya, hindari goreng-gorengan. Makan nasi secukupnya. Kalau bisa kurangi, tambah buah-buahan, serat-serat itu. Terus minuman soda, minuman yang difermentasi atau kurangi. Bahkan kalau bisa hindari. Saya sejak usia 35 tahun tidak makan jeroan, gaji, ati itu enggak sama sekali, enggak dimakan. Alhamdulillah. Ya sehat. Sekarang saya makan sate biasa, makan sate, tapi itu enggak dimakan. Iya. Jangan. Kalau Rasulullah mengatakan seburuk-buruk tempat adalah perut, semuanya masuk. Nah ini sumber kesehatan ada di how you eat, bagaimana Anda makan, and drink dan minum. Maka nanti dari sekarang perhatikan makanan dan minum Anda. Terakhir yang keempat adalah pembiayaan, dana, keuangan. Saya minta kita mempunyai konsep magnet rezeki. Bapak dan ibu sekalian, melihat manusia itu jangan hanya melihat benda. Wah, saya lihat Pak Nur itu, ini nanti. Oh, lihat Pak Haji itu begini, dia benda. Padahal kita itu satu kesatuan dulu. Arwah kita itu junudun mujannadah. Di alam itu satu kesatuan kita. Jadi kalau kita melihat orang, kemudian kita melihat dari sisi fisiklinya aja, ada batas di sana. Rezeki demikian juga. Kalau Bapak Ibu sekalian bekerja, lalu melihat bahwa rezeki uang itu hanya dari apa yang kita kerjakan, ya dapatnya itu aja. Tetapi kalau kita mengatakan ini adalah wasilah dan saya ingin berangkat haji, ya Allah, ingin membahagiakan anak-anak yatim, membagian fuqara masakin, bisa bantu masjid sana, musala sana. Ya Allah, aku pergi haji, pengen anak-anak itu sekolahnya biar lancar dan sebagainya. Itu rezekinya tidak hanya untuk bisa melunasi haji, rezekinya nanti berlipat-lipat. Nah konsep inilah saya tarik, saya bawa ke Madinah, Selawi. Saya ajak santri itu setiap hari berinfak. Minimal ya ada 500, ada yang setiap hari 2.000, ada yang setiap hari 10.000, ada yang setiap hari 50.000. 50 setiap hari berarti kan dia 10 hari 500. Kalau satu bulan berarti 1,5 juta. Itu infak harian. Saya mencoba membuat persepsi kepada santri, kepada guru, kepada santri. Allah menjanjikan dan janji Allah itu pasti. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat
sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah seperti satu butir ditanam, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100, 700. Jadi kalau anak santri sedekah 1000, itu artinya insya Allah dia telah bersedekah 700.000 dalam energi magnet rezeki. Ya. Maka bayangkan kalau anak setiap hari dikasih ayahnya ini 50.000 sedekah. 50.000 kalikan 700 kali. Namun Allah tidak berhenti sampai di situ ternyata. Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sekehendak. Bukan karena haji Anda masuk surga. Bukan karena sedekah Anda masuk surga. Tapi karena ridha Allah. Kehendak Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita kemudian mau pergi haji merasa, wah saya kan mau dekat sama Allah, udah dekat sama Allah untuk haji. Jangan, tetap humble saja. Mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah terima haji kita, Allah terima puasa kita, Allah terima segala amal ibadah dan apa yang kita effortkan, usahakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terakhir, antum sekarang sudah bukan lagi di zaman dulu. Handphone ini antum bisa menerima, mempelajari bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, bagaimana pendapat ulama tentang jumrah, bagaimana pendapat ulama tentang bla 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 bla. Ada di sini semuanya. Yang masih muda-muda searching. Pak Haji Ali ini rajin searching dari sini-sini. Antum yang masih, saya yakin semuanya hampir punya kan? Ini gunakan. Termasuk di sini ada, antum bisa aplikasi nusuk. Ambil aplikasi nusuk agar nanti ketika di Madinah Al-Munawwarah antum bisa minimal 2 kali ke Raudhah. Sekarang aturan sekarang adalah kalau Anda sekali pakai nusuk ini, itu boleh Anda pakai lagi setahun kemudian. Jadi jatahnya setahun nusuk ini. Nah, kalau misalnya nanti di kloter, katakan kloter 10 dapat giliran ke Raudhahnya itu tanggal 7 ba'da asar, misalnya gitu ya. Ba'da asar. Nah, antum di situ namanya. Nah, ketika ba'da asar antum kemana-mana atau ketiduran sehingga nggak bisa ikut ke Raudhah hari itu, ya nggak bisa. Wassalam. Kecuali kalau deketin jamaah Indonesia yang lain, Mas boleh nggak saya gabung? Oh iya silakan. Kemarin waktu saya berangkat umrah bulan Juli, itu ada jamaah, ada santri saya, dia haji reguler. Kemudian jatah untuk ke Raudhahnya udah lewat, sehingga dia tidak bisa ke Raudhah lagi. Nah, karena kenal dengan kita dan santri saya di Darun Najah dulu, akhirnya istrinya itu yang belum ke Raudhah gabung dengan istri saya yang umrah ya, dan dapat ke Raudhah hari itu. Saya pakaiin tanda identity card itu, travel, dan masuk bisa. Solusinya begitu. Nah, ini mudah-mudahan semua nanti bisa dilaksanakan baik. Kalau banyak nanti saya sampaikan, lupa semua. 10 ya. Baik, terima kasih banyak, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang sedikit-sedikit untuk rombongan satu ini yang telah bersemangat, semangat tentunya mau haji harus semangat, loyo ya.
Mau ketemu Allah, berjumpa dengan Rasulullah, harus semangat ya. Terima kasih. Allahumma fiqh ila qaum tariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi